Jangan lupa subscribe. Kerajaan Kandis diklaim berada di wilayah Sumatera, tepatnya di Koto Alang, Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada 1 sebelum Masehi, mendahului berdirinya Kerajaan Melayu atau Dharmasraya di Sumatera Tengah. Dua tokoh yang sering disebut sebagai raja kerajaan ini adalah Patih dan Tumenggung. Konon kerajaan ini didirikan oleh Maharaja Diraja. Ia memiliki putra bernama Darmaswara bergelar Mangkuto Maharaja Diraja, lebih dikenal sebagai Datuk Rajo Tunggal. Datuk Rajo Tunggal kemudian menikah dengan Bunda Pertiwi dan menjadi raja di Kerajaan Kandis setelah ayahnya wafat. Kerajaan Kandis merupakan kerajaan tertua, saat ini diyakini menjadi kerajaan pertama di Nusantara. Sayangnya minim sumber dan bukti penelitian lebih lanjut yang ditemukan untuk memperkuat klaim keberadaannya. Keberadaan Kerajaan Kandis masih misterius. Pada Kitab Negara Kertagama karangan Pu Prapanca tertulis nama Kerajaan Kandis sebagai salah satu wilayah Talukan Majapahit. Selain itu, ada sebuah buku karangan Suwardi Samin yang berjudul Pacu Jalur, menceritakan pendiri Kerajaan Kandis adalah keturunan Alexander Agung dari Makedonia yang bernama Maharaja Diraja. Menurut sumber buku Pacu Jalur, Maharaja Diraja datang ke Sumatera dan mendirikan kerajaan di Bukit Bakau dengan nama Istana Dahangna yang kemudian dikenal Kerajaan Kandis. Lambang Kerajaan Kandis adalah sepasang bunga raya berwarna merah dan putih. Di bawah pemerintahan Datuk Rajo Tunggal yang adil dan bijaksana, ekonomi Kerajaan Kandis mengalami kemajuan yang pesat, bersumber dari hasil hutan seperti damar, rotan, dan sarang burung walet, serta hasil bumi yang melimpah, emas, dan perak. Wilayah Kerajaan Kandis sangatlah kaya akan emas, sehingga Rajo Datuk Tunggal memerintahkan untuk membuat tambang emas di Bukit Bakar yang dikenal Bukit Titah Raja. Sampai sekarang bekas tambangnya masih bernama Bukit Titah. Hasil hutan dan buminya diperdagangkan ke Semenanjung Melayu oleh Datuk Bandaro Hitam menggunakan ojung atau kapal kayu. Dari Malaka ke Kandis membawa barang-barang kebutuhan kerajaan dan masyarakat. Menurut cerita rakyat, Datuk Bandaro Hitam adalah Menteri Perdagangan. Karena sering bolak-balik berdagang ke Malaka, Datuk Bandaro Hitam menikah dengan orang Malaka dan menjadi orang pertama yang menjalin hubungan dengan orang Malaka, meninggalkan cerita pada keturunannya di Semenanjung Melayu. Pada masa kejayaannya, terjadi perebutan kekuasaan oleh bawahan raja yang ingin berkuasa, menyebar fitnah dan hasutan. Orang-orang kaya dan berpengaruh di masa itu berbondong-bondong pindah ke tempat lain, salah satunya Bukit Selasih, dan melahirkan sebuah kerajaan bernama Kancil Putih. Air laut yang semakin surut membuat daratan Kuantan semakin luas, sehingga berdampak berdirinya beberapa kerajaan lagi. Di Botung yang sekarang bernama Sangau berdiri sebuah kerajaan Koto Alang, rajanya bernama Aur Kuning. Di daerah pantai sekarang bernama Lubuk Ramo berdiri Kerajaan Putih Pinang Masak atau Pinang Merah. Kemudian di Singingi berdiri Kerajaan Dang Tuanku. Dan Koto Baru sekarang bernama Singingi Hilir berdiri Kerajaan Imbang Jayo. Munculnya beberapa kerajaan baru ini menyebabkan perebutan wilayah kekuasaan dan mulailah terjadi peperangan antar kerajaan. Kerajaan Koto Alang memerangi Kerajaan Kancil Putih, kemudian Kandis memerangi Koto Alang dan dimenangkan Kandis. Kerajaan Koto Alang tidak mau tunduk pada Kandis, sehingga Aur Kuning pindah ke Jambi, sedangkan Patih dan Tumenggung pindah ke Merapi. Akibat dari perpecahan Kerajaan Kandis, para pembesar Kerajaan Kandis gugur diserang Raja Sintong dari Cina dalam perjalanan ekspedisinya. Tempat berlabuhnya Raja Sintong diberi nama Sintonga. Setelah mengalahkan Kandis, Raja Sintonga beserta pasukannya pergi ke Jambi. Setelah kekalahnya, para pemuka Kerajaan Kandis berkumpul dan bersumpah untuk menyembunyikan Istana Dhamna. Sejak itulah Istana Dhamma hilang. Mereka pun memindahkan Kerajaan Kandis ke Dusun Tu, sekarang bernama Teluk Kuantan. Situs Kerajaan Koto Alang telah lama terabaikan dan akhirnya terlupakan. Kebanyakan peninggalannya
semuanya hilang oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab diperjualbelikan entah kemana. Bukti lain tentang kerajaan Kandis adalah penemuan sisa bangunan di dalam tanah bersusun dari bata merah kuno dan beberapa pecahan keramik dinasti Cina, hasil penelitian Ikatan Arkeologi Indonesia (IAI) yang dilakukan sebanyak 3 kali pada tahun 2005, tahun 2007 terakhir tahun 2010. Baru-baru ini ditemukan bukit baru berbentuk piramid di desa Panta di tengah hutan, mirip dengan piramida Mesir. Untuk mengungkap semuanya dibutuhkan ahli arkeolog sejarah yang sudi meneliti lebih lanjut peradaban di tanah Sumatera. Semoga bermanfaat dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.